Halo, selamat datang di channel Airdrop Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas Aviom Network lagi. Nah, teman-teman di grup WhatsApp udah banyak yang bertanya bagaimana cara swap-nya nanti dan kapan swap itu bisa dilakukan. Karena seperti yang kita tahu, bahwasanya untuk fitur swap-nya itu sendiri masih belum bisa digunakan begitu. Nah, di sini saya akan kasih tunjuk atau kasih lihat bahwasanya saya itu udah mencoba swap ke USDT ataupun Polygon itu sendiri, namun itu masih belum bisa. Nah, di sini kemarin kan saya sudah mewithdraw sekitar 64.416 AV, dan di sini saya mencoba untuk nge-swap ini untuk yang transaksi pertama di tanggal 22/6 Juni. Ini transaksi yang hari ini, ada 2 transaksi. Nah, di sini saya mencoba swap, namun itu tidak bisa. Nah, Bang, kenapa bukanya pakai OKX? Nah, jadi wallet saya yang ada di Trust Wallet dan di OKX ini saling terhubung begitu. Karena saya menggunakan seed phrase saya untuk membuka wallet saya di OKX Wallet. Nah, kenapa saya menggunakan OKX Wallet untuk membuka wallet saya yang ada di Trust Wallet? Itu karena saya cuman hanya lebih mudah saja untuk memahaminya. Kalau di Trust Wallet itu lebih mudah begitu. Nah, terus sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan mencoba withdraw dulu total Aviom saya, yaitu sekitar 116.000 lebih. Kemarin kita udah mau withdraw sekitar 70.000 lebihan. Nah, di sini saya akan mencoba withdraw lagi. Nah, di sini 90%-nya yaitu adalah koin atau koin AV milik komunitas ya. Kenapa saya sebutnya milik komunitas? Karena mereka itu banyak yang transfer koin mereka itu menggunakan hadiah ke akun saya untuk nanti bisa dicairkan. Karena seperti yang kita tahu ialah untuk mewithdraw Aviom itu kita perlu membutuhkan minimal 50.000 Aviom untuk bisa ditarik ke wallet kita. Nah, jadi komunitas kita yang ada di Airdrop Indonesia itu mereka tidak bisa menarik karena kekurangan Aviom yang mereka miliki. Nah, jadi mereka meminta bantuan kepada saya untuk nge-withdraw Aviom ini. Nah, nanti kalau udah bisa dicairkan ke USDT atau sudah bisa dicairkan ke rupiah, nanti akan kita bagi hasil begitu. Nah, untuk bagi hasilnya sendiri bagaimana? Untuk bagi hasilnya sendiri mungkin nanti saya akan menggunakan rupiah saja untuk mentransfer ke pengguna-pengguna atau anggota-anggota komunitas kita di Airdrop Indonesia itu. Nanti akan saya transfer melewati bank begitu. Nah, jadi misalkan nih kalian punya 10.000 koin AV, terus kalian transferkan ke saya, itu kan nanti masuknya misalkan masuk 10.000 AV lah gitu. Nah, nanti 10.000 AV itu hanya 1.000 koin kalian. Kenapa? Karena kan itu ada ketentuan dari Aviom itu sendiri. Kalau itu hasil gift atau pemberian dari orang lain, itu 90% nanti akan dibakar, dan 10%-nya adalah milik si orang yang diberi begitu. Nah, jadi kepemilikan 1.000 koin itu nanti akan saya serahkan semuanya ke pengguna yang atau anggota yang udah transfer ke saya. Jadi 10.000 koin itu nanti dikonversi dulu ke USDT. Nah, setelah saya konversi ke USDT, baru nanti akan saya tarik dulu ke rupiah, baru nanti akan saya kurskan dulu. Jadi misalkan gini, 1.000 Aviom dikali 0,2 USDT. Kita hitung saja langsung agar lebih transparan.
Jadi ada 1000 Avium dikalikan 0,02. Nah, nanti itu akan mendapatkan 20 USDT. Nah, 20 USDT ini adalah uang atau USDT komunitas, anggota komunitas yang udah transfer ke saya, koin Aviumnya. Nah, terus nanti akan saya cairkan lagi ke rupiah. Nanti akan saya transfer USDT-nya ke exchange. Nanti di situ akan ada fee kan pastinya. Nah, untuk fee-nya itu mungkin nanti saya kenakan per anggota itu 5.000 lah, nggak banyak. 5.000 rupiah. Jadi, terus nanti akan saya transfer lagi ke bank saya atau m-banking saya. Nah, baru nanti dari situ akan saya transfer ke pengguna masing-masing, begitu. Nah, Bang, kenapa 5.000? Ya, karena satu pertama itu transfer USDT ke exchange itu udah kena fee. Terus mentransfer dari bank ke bank orang lain kan itu ada fee. Minimal fee-nya itu sekitar 2.500-an. Nanti kalau kita transfer lagi ke bank orang lain nanti kan ada fee lagi tuh, atau ada adminnya 2.500. Nah, itu kan udah 5.000 tuh. Nah, jadi fee untuk transfer USDT yang ada di wallet dan saya transfer ke exchange saya atau ke dompet exchange saya, itu saya akan kenakan 5.000 per orang atau per anggota. Nah, terus nanti untuk transfer ke bank si anggota itu saya akan kenakan 5.000 lagi. Jadi saya hanya mengambil keuntungan yaitu 5.000 rupiah sebagai jasa untuk saya sendiri, untuk sebagai jasa saya lah, begitu. Nah, setelah itu kita akan bahas, kita akan coba tarik dulu 116.000 ini ke wallet kita. Nah, di sini kenapa yang masuk cuma 14.569 Avium? Seperti yang kita ketahui di sini, total Avium kita kan tadi 116.000 tuh. Nah, di sini ada komisi hadiah. Jadi anggota komunitas kita itu sudah mentransfer sekitar 101.500 Avium ke akun saya. Lebih lah sedikit. Oh enggak, ya deh. Nah, jadi mereka itu sudah transfer sekitar 116.000 lebih. 112.000 lah mungkin ya. Nah, jadi mereka itu udah transfer ke saya sekitar segitu, dan ini sudah kena bakar yaitu 90%. Jadi sisanya cuman 12.000-an begitu. Nah, dan 2.000 itu adalah 2.500 itu adalah koin saya, hasil saya nambang sendiri. Nah, di sini juga ada detail di sini. Jadi hadiah gift yang masuk ke akun saya itu adalah 112.775 Avium dengan komisi atau bakar dari Avium itu sendiri yaitu 90%, dan jumlahnya itu adalah 101.497 Avium. Nah, jadi total komisinya ini. Nah, di sini saya akan melakukan penarikan dulu. Oke, tampaknya di sini tidak bisa ditarik ya. Coba kita kembali dulu. Oke, ternyata di sini nggak bisa ditarik ya. Belum bisa, mungkin belum bisa ini. Oke, selanjutnya karena ini masih belum bisa ditarik, jadi di sini kita mungkin akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kapan koin ini bisa di swap. Nah, kita bisa masuk ke bagian white paper-nya dulu. Kita terjemahkan aja. Oke, di sini ada pendahuluan dan kedua fitur token Avium. Di sini kita lewati aja. Nah, di sini akan saya bacakan dulu. Untuk fitur kontrak cerdas atau kontrak
smart kontraknya dari Avium ini tersebut. Nah, jadi bisa kita baca di sini bahwasanya kontrak pintar Avium Token dikembangkan dengan mengutamakan keamanan dan transparansi. Kontrak tersebut telah diaudit menurut standar industri dan diuji terhadap kerentanan keamanan. Nah, jadi selanjutnya akan kita baca lagi, yaitu manajemen kepemilikan memungkinkan pemilik kontrak untuk memanggil fungsi penting tertentu. Terus selanjutnya mekanisme pembekuan, yaitu kemampuan untuk menghentikan transfer token jika terjadi pelanggaran keamanan. Selanjutnya ada mekanisme pembakaran, fungsi pembakaran token untuk mengurangi total pasokan. Yang keempat ada mekanisme vesting, jadi pelepasan token tim dan investor secara bertahap. Nah, jadi di fitur smart kontraknya itu jadi si pembuat token ini memiliki kuasa atas koinnya itu sendiri. Yang pertama tadi kan ada manajemen kepemilikan, jadi untuk memanggil fungsi penting tertentu. Jadi di smart contract itu bukan hanya ada fitur ini saja, masih ada beberapa fungsi yang lain atau fitur yang lain di smart contractnya itu. Nah, di sini juga ada pembekuan, jadi si pemilik koin itu bisa membekukan koin itu. Artinya tidak bisa di swap, tidak bisa ditransfer, tidak bisa ini itulah. Contohnya kan kayak tadi kita nggak bisa withdraw, mungkin dari pihak pemilik tokennya itu nggak ngebuka atau dibekukan begitu sementara. Nah, selanjutnya juga ada mekanisme pembakaran. Jadi untuk total dari keseluruhan Avium itu nanti si pemiliknya juga bisa ngeburn atau ngebakar koinnya. Dan selanjutnya juga ada mekanisme vesting, jadi pelepasan token dan investor secara bertahap. Jadi nanti namanya juga bertahap, jadi nanti akan dimasukkan ke wallet-wallet penambang Avium itu secara bertahap begitu. Nah, selanjutnya juga ada kebijakan transfer dan pencetakan dan pembakaran. Ini sudah kita baca tadi bahwasanya transfer saat ini dinonaktifkan. Token hanya dapat ditarik melalui aplikasi pengguna. Pengguna belum dapat mengirim atau menjual token. Nah, jadi dari aplikasi kita udah bisa mewithdraw ke wallet kita. Cuman untuk penjualan atau kita mau ngirim ke teman itu masih belum bisa, kecuali di dalam aplikasi. Nah, jadi selanjutnya untuk pencetakan token dibatasi pada pemilik kontrak dan akan dinonaktifkan secara permanen pada titik yang ditentukan. Nah, jadi si pemilik koin ini pencetakan token itu sudah dibatasi pada pemilik kontrak, nanti akan dinonaktifkan pada tanggal tertentu, pada tanggal pendistribusiannya nanti atau pada tanggal listingnya nanti di CEX ataupun di DEX. Nah, sekarang ada juga pembakaran token, jadi hanya tersedia bagi pemiliknya. Nah, jadi apa yang terjadi selanjutnya? Nah, di sini saat waktunya untuk dipublikasikan, jadi irreversible unlock yang ada di smart contract itu, jadi fungsi tersebut akan dipanggil, jadi akan terjadi mengaktifkan transfer selamanya. Jadi nanti baru bisa di swap ataupun diperjualbelikan. Dan ketika sudah masa itu tiba, maka akan otomatis dinonaktifkan pencetakan secara permanen. Dan juga menonaktifkan pembakaran secara permanen. Nah, setelah itu tidak ada seorang pun dapat membatalkan perubahan ini, bahkan sang kreator atau sang pembuat koin pun semuanya akan berada di tangan komunitas. Jadi di Avium katanya kita mendukung distribusi yang adil, pasokan token yang terkendali, perlindungan terhadap dump and manipulation. Nah, untuk pembagian ekonomi token itu sendiri dirancang untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, mempertahankan nilai token dalam jangka panjang. Total pasokan 1 miliar token AV dan didistribusikan sebagai berikut. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya 60% dari total pasokan Avium itu bisa ditambang, dan 25% itu untuk total seluruhan token Avium itu untuk diberikan kepada tim Avium itu sendiri, dan 15%-nya itu adalah untuk nanti private sale atau nanti penjualan secara sembunyi-sembunyi atau secara private lah begitu. Nah, terus untuk distribusi tokennya itu bisa kita lihat tadi di sini sama seperti tadi.
Ini untuk kita skip aja dulu. Ini kita skip aja, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini untuk tujuan atau peta jalannya. Kita udah melewati tujuan jangka pendek. Jadi kita sekarang udah berada di sekitar sini. Nah, ini nih. Di penarikan APIM sudah bisa ditarik kan tadi. Sebelum kita udah narik. Terus di sini ada transparansi dan pembaruan komunitas. Di sini juga udah penjualan pribadi, alokasi token strategis untuk mitra awal terpilih. Jadi untuk penjualan pribadinya itu hanya untuk beberapa mitra ya. Nah, di sini untuk tujuan jangka menengahnya kita sudah berada di tujuan menengah. Jadi kita itu sudah berada di tujuan jangka menengah. Jadi pembukaan transfer penuh. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya kita itu sudah di fase tujuan jangka menengah. Tinggal menunggu dibuka. Jadi kita itu masih di unlock, tidak bisa menjual, tidak bisa nge-swap dan sebagainya. Nah, jadi tinggal kita tunggu aja begitu. Nah, jadi nanti di jangka menengah ini akan tercatat di DEX dan penyediaan likuiditas. Jadi mencantumkan Avium di bursa terdesentralisasi, misalnya QuickSwap dengan penyediaan likuiditas awal. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mempunyai atau membeli Avium secara duluan, kalian bisa membelinya melewati nanti QuickSwap begitu. Nah, terus selanjutnya juga ada pencatatan di CoinGecko dan CoinMarketCap. Seperti yang kita tahu, Avium ini sebenarnya udah tercatat di CoinGecko dan MarketCap, namun masih belum mengajukan permohonan Avium agar dicantumkan pada platform data kripto terkemuka. Nah, jadi sebenarnya sudah ada, cuman untuk penampilan harganya itu masih belum ditampilkan di CoinGecko dan juga CoinMarketCap. Nah, selanjutnya juga ada audit keamanan kontrak cerdas. Jadi kode akan ditinjau dan diaudit oleh firma keamanan independen. Lanjut juga ada tata kelola komunitas, kalian bisa baca aja di sini. Nah, baru nanti sampai ke tujuan jangka panjang. Nah, di sini jadi pencatatan teks, jadi mencantumkan token Avium di bursa terpusat utama untuk jangkauan yang lebih luas. Nah, jadi nanti ketika sudah berada di fase tujuan jangka panjang ini, baru nanti akan melebar luas untuk sistem penjualan dan swapnya itu. Baru nanti harganya itu bisa naik atau turun sesuai dengan data pasar yang ada. Nah, selanjutnya juga ada dukungan multi rantai, terus ada sistem DAO canggih, kalian baca aja sendiri. Nah, di sini kesimpulannya. Nah, jadi Avium Token atau AV menawarkan model penciptaan nilai baru dengan menyatukan teknologi media sosial dan blockchain berkat sistem hook. Pengguna dapat memperoleh nilai dari interaksi sosial mereka dan berpartisipasi aktif dalam ekonomi platform. Mungkin itu aja sih, saya juga udah puyeng juga bacanya, dan kalian yang mendengar juga udah gak fokus mungkin. Intinya begitu, bahwasanya kita itu udah bisa narik koin kita, namun masih belum bisa di swap dikarenakan mereka itu ada fase atau ada peta jalan mereka sendiri. Jadi kita itu masih belum berada di jalan yang terakhir. Jadi kita tuh hanya masih berada di 80% dari keseluruhan perjalanan mereka itu. Jadi kita butuh 20% lagi, atau kita harus sabar lagi menunggu untuk sampai ke kita bisa menjual token kita itu. Begitu. Nah, itu walaupun kalian buka di DEX Tools, misalkan nih kalian mau coba swap di DEX Tools, itu juga nggak bisa, karena itu nanti juga akan diarahkan ke OKX juga. Itu saya sudah coba untuk swap, seperti yang kalian lihat di awal video tadi, bahwasanya itu tidak bisa. Begitu. Nah, kalau kalian lihat di DEX Tools juga, di sini sudah ada sebenarnya untuk harganya itu sendiri $0,02131.
Dan untuk market capitalnya tuh berada di 21,31 juta dolar. Nah, jadi untuk likuiditas yang sudah diisi ke Aphelios token ini sekitar 7.700.000 dolar. Dan supply atau total dari koin Aphelios itu sendiri ada di 1 miliar token. Dan untuk yang udah memegang atau memiliki token ini, holder terbanyaknya itu adalah sekitar 30 orang. Selanjutnya, nah di sini kalau kalian ngelihat, padahal kan masih belum bisa di sell kan ya, masih belum bisa dijual ya. Tapi kenapa di sini ada yang ngejual? Nah, jadi ini tuh sebenarnya bukan entitas atau orang yang ngejual. Sebenarnya ini adalah dari si pemilik token itu sendiri yang mencoba menjual. Kenapa berhasil? Ya karena mereka yang pemilik tokennya ya bisa lah gitu. Makanya mereka bisa buka aja. Karena itu mungkin mereka hanya mencoba apakah sudah bisa dijual atau tidak. Nah, untuk di sini kalian bisa baca aja nanti di sini. Kalau kalian mau baca ini, kalian bisa buka aja di Chrome kalian, terus cari dextools.io begitu. Nah, mungkin untuk penjelasannya simple aja kayak begitu. Di sini di video ini saya hanya menjelaskan keresahan yang ada di hati, yang ada juga di grup Aphelios Network yang ada di komunitas airdrop Indonesia. Mereka juga bertanya-tanya bagaimana ini, bagaimana itulah macam-macam ya kan. Jadi kalian bisa tonton aja video ini dari awal sampai habis. Di sini saya sudah jelaskan secara detail dan semampu saya untuk menjelaskan. Jadi agar kalian tidak bingung lagi ke depannya apabila menemui airdrop seperti ini dan juga airdrop yang kalian lihat ini. Karena itu adalah sepenuhnya ketentuan dari pembuat airdrop itu sendiri, dan itu bukan kuasa saya. Saya di sini hanya menjelaskan, dan di sini saya tidak menyuruh kalian untuk membeli booster yang harganya mahal. Di sini saya juga main gratisan, dan itu semua saya lakukan hanya dengan gratisan begitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.